Kita coba hidupin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, suaranya apa yang menggelegar banget guys. Coba geber di sini gak apa-apa kali ya. Coba geber guys. Wow. Anjir. Digeber tuh langsung kena ke jantung, sampai ke jantung anjir. Dek dek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog channel. Jadi ini gue lagi San Mori ya, di daerah Taiwan. Sebenarnya tadi tuh udah nge-review ini gitu guys. Tapi gagal. Suaranya gak masuk. Jadi ini tag yang kedua. Ini tag dari awal lagi. Mau nge-review ini nih guys, motor R1 yang ada di Taiwan. Dan kebetulan ownernya itu langsung orang Indonesia. Kita langsung tanya-tanya dulu guys. Halo Bang. Halo. Namanya siapa? Romi. Namanya Romi. Iya. Asal dari mana? Dari Subang. Asal Jawa dari Barat. Subang, Jawa Barat. Wis mantap. Ini yang punya R1 itu udah lama? Baru sih. Baru sebulanan lah. Sebulanan Kurang lebih. sekarang. Iya. Oh. Dulu tuh kan yang punya dulu kan R15 ya. R15 ya. R15 terus ganti langsung upgrade ke ini. Ke R1, ganti R1. Tahun ini pokoknya baru pakai R1 ini. Baru R1. Ini harganya berapa beli R1? Kalau dirupiahin mungkin sekitar 180-an lah ya. 180-an. Kok lebih murah banget ya? Karena di sini itu motor moge itu terbilang lebih murah dibandingkan Indonesia karena pajaknya yang terbilang relatif murah. Karena di Indonesia pajaknya relatif tinggi guys. Oh, di sini pajaknya murah ya? Iya. Jadi harga moge itu gila. Ini R1 loh, kok kalau misalkan Taiwan itu kan 300 lebih ya? Iya. 300.000 NT, 300.000 dolar ke atas. Kalau dirupiahin ya sekitar 150 50 ke atas. ke atas ya. Iya. Kalau di Indonesia sampai 200 juta ini. Gak sampai 200 juta. Iya. Anjir. Malah yang motor kecil terbilang lebih mahal di sini. Ya benar. Seperti R15 aja kalau di Indo saya bisa beli 2 yang baru gitu kan. Iya. Di sini R15 dulu di sini beli berapa? sekitar 140 berapa ya? 75 jutaan ya? Iya, 140.000 ya di sini. Enggak. 130-an lah. 130. 65. R15 apa itu Seharga dulu? CBR 250 RR. Iya. R15 apa? V3. V3 anjir. Tuh 2020 itu. 2020 ya. Oke, langsung masuk ke balik ke tema motor. Ini yang dimodifnya apa aja? Dimodif itu dari sananya sih kalau knalpot racing dari Grab, karbon Ini dari udah sananya. Terus underbomb juga dari pemilik sebelumnya. Ini beli second juga. Oh, beli second. Beli second. Oh, jadi belinya udah langsung dengan keadaan kayak gini ya? Keadaan kayak gini. Kalau knalpot yang ori ada. Oh, kenapa ori ada dikasih? Ada. Oh iya. Terus pakainya yang ini aja. Ini tuh kan suara crossplane ya. Apa lagi ya? Nggak ada sih kalau ini. Crossplane ya, crossplane. Iya. 4 silinder. 1000 ini 1000 cc apa 1100? 1000 cc ya? 998. Iya. Ntar ada yang lewat dulu guys. Ini pasangan suami istri. Oh iya, ini kan udah termasuk moge ya, karena ini guys lihat sini. Karena ini udah masuknya plat merah. Jadi di Taiwan itu sini. Nah, tutup. Ini kan plat merah. Ini kan plat merah udah termasuk moge gitu. Jadi kan di Taiwan itu kalau misalkan motor tuh dibagi menjadi 3 plat ya. Ya. Kalau motor itu ada plat putih, plat kuning sama plat merah. Nah, kalau yang plat merah itu kan udah termasuk moge dari berapa cc-nya? 600 ke atas. 600 ke atas. 600 ke atas maupun 2 silinder atau 4 silinder. Yang penting mungkin 600 cc ke atas itu udah Ya. plat merah ya. Soalnya horsepower-nya udah tinggi lah. Udah tinggi ya. Di sini ketentuan buat plat itu dihitung dari horsepower sama ya paling penting horsepower-nya sih. Kalau silinder di sini ada 2 silinder tapi cc 750 dia udah plat merah. Udah plat merah. Udah ada plat merah. Ada yang 4 silinder tapi 250 kayak ZX 25R. Iya. Itu mungkin di sini kehitungnya nggak tahu plat kuning kayaknya. Kayaknya pasti plat kuning ya, Plat soalnya kuning kan masih... atau enggak plat putih. Iya. Soalnya CBR 250 RR sama R25 di sini plat putih. Ini masih plat putih ya.
Sama kayak punya gua juga kan itu Ninja 250 masih plat putih itu kan. Karena horsepower-nya masih di angka 20-an kalau nggak salah. Angka 20-an ya. Terus yang plat kuning itu berarti dari 250 cc sampai ke 500, bener gak? 300 sampai 550. Dari 300 cc sampai 550 itu udah plat kuning. Ya, karena kebanyakan di sini target pasarnya tuh 300 ke atas. 300 ke atas ya. Ya. 250 ada, cuma mereka ngambilnya kayak CBR itu dari Indonesia, impor dari Indonesia, R25 dari Indonesia, atau Gixxer itu kayak ngambil dari ya India lah. India ya. Terus juga untuk kebijakan ini guys, karena kan berseliweran gitu ya info katanya kan di Taiwan itu moge udah bisa masuk tol katanya kan, menurut berita, menurut omongan dari orang-orang. Nah kebetulan karena ada yang komen juga gitu guys di TikTok gua, katanya dia punya orang Indo juga sih, punya motor mungkin plat kuning yang 300 cc. Dia itu masuk tol. Nah katanya kan, kok bang kenapa punya saya plat kuning, katanya pas masuk tol kok malah ditilang, bukannya plat kuning boleh masuk tolnya. Mungkin penjelasannya gini guys, biar dia aja yang ngejelasin ya, yang lebih paham ketentuan masuk tol tuh kayak gimana sih di Taiwan ini gitu loh. Penjelasannya biar lebih jelas mungkin buat teman-teman yang lebih paham, biar gak salah info lah kayak gimana gitu. Ya. Jadi kalau di Taiwan itu peraturan terbilang lumayan ketat. Terus untuk motor di jalan itu ada jalan biasa, jalan raya, sama jalan expressway, sama yang freeway. Itu freeway udah jalan tol, kita sebut jalan tol. Yang expressway kita sebut jalan bebas hambatan. Nah untuk moge sendiri atau plat kuning itu bisa masuk jalur expressway ya, bebas hambatan. Tapi untuk jalan tol belum ada ketentuan Taiwan yang resmi bilang bahwa motor moge 600 ke atas atau plat merah lah ya, atau plat kuning itu bisa masuk jalan tol. Berarti salah besar itu. Salah gitu ya, salah info besar. Ya. Belum ada peraturan. Karena bisa dilihat ketika kita masuk jalan tol di mobil, gak bakal ada ngelihat motor satu sekali pun. Meskipun Harley juga gak boleh ya. Ya meskipun ya ada yang masuk tol, karena itu mungkin dia tersesat atau gimana. Soalnya di sini nggak ada sistem gerbang tol gitu. Pernah kan di sini nggak ada gerbang tol. Benar. Itu dia gitu guys, di Taiwan tuh kalau misalkan masuk tol tuh ya udah masuk aja, gak ada gerbangnya. Kalau di Indonesia kan ada pelang gitu kan, kita tahu oh ternyata kita mau masuk tol. Nah kalau misalkan di Taiwan tuh di sini nggak ada. Karena di sini sistemnya masuk tol itu kayak seperti scan plat nomor aja gitu. Ya. Jadi kamera ada, ya. Di atas ada kamera pokoknya. Masuk kena berapa gitu kan. Ya, udah kalau di Taiwan tuh udah secanggih itu gitu guys. Beda sama di Indonesia kan, kita tahu oh kita mau masuk tol nih, jadi ada gerbangnya kan, bayar berapa kan, seperti itu. Kalau di sini Taiwan enggak guys, masuk tuh ya masuk aja. Mungkin nanti di sensornya kenanya ke kamera ya. Iya. Jadi intinya kalau moge pun belum bisa masuk tol. Belum bisa masuk tol kecuali yang expressway itu. Sama aja seperti jalur tol, cuma dia lebih kecil aja gitu. Lebih kecil ya. Mungkin yang bisa masuk tol expressway-nya tuh cuman plat merah sama plat kuning. Plat kuning bisa. Plat putih itu gak bisa ya. Gak bisa Meskipun 250 cc gak bisa ya. Gak bisa. Tapi saya pernah dengar ada kayak mau percobaan gitu, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Kayaknya sepertinya nggak jadi gitu kan ya. Moge ini nggak mungkin juga kalau di Taiwan moge masuk tol, karena Taiwan ini mempertimbangkan banyak hal. Motor kecil aja biasa di Indonesia belok kiri langsung, di sini kalau perempatan besar itu harus belok kanan dulu. Iya jadi belok dua arah kayak gitu kan. Terus jalur di jalan raya itu bisa dibedain, khusus mobil. Di tengah ada mobil bisa, motor bisa, terus yang paling kiri, paling kanan itu khusus motor-motor kecil, skuter atau 150 plat putih pokoknya. Plat putih ya. Tapi kalau plat merah kan di sini jalan raya udah kebijakannya udah kayak mobil ya, jadi bebas aja bisa, udah kayak mobil. Soalnya ini nggak mungkin juga, soalnya berat juga kan. Iya, harus putar balik. Iya sih. Kesusahan. Ya mungkin untuk pertanyaan tentang itu semoga terjawab ya. Semoga terjawab buat teman-teman. Jadi jangan salah info lagi. Jangan salah info antara jalur expressway sama freeway. Karena itu hampir sama, cuma beda. Masuk tol itu bayar sebenarnya. Tapi yang expressway itu enggak ya. Oh jadi expressway itu enggak bayar tol? Enggak.
Setahu saya yang punya mobil masuk tol bayarnya tuh kayak sama, nanti mungkin dikalkulasikan, saya kurang paham kalau masalah mobil. Oh iya 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 iya. Intinya sih tetap bayar. Tetap bayar ya, bayar juga. Ya. Ya udah mungkin guys, semoga terjawab ya. Jadi kita sekarang fokus balik lagi ke motor gitu ya. Karena pengen dengar suaranya boleh? Boleh. Boleh, pengen dihidupin. Hah? Mau naik? Anjir, deg-degan. Waduh gila, gua gugup banget. Ini saya pegangin. Guys, kita coba. Anjir. Wow, lebih sporty banget ya. Sampai nunduk kayak gini loh guys. Pegal. Pegal gak sih? Pegal kalau lama-lama. Kalau lama-lama pegal ya. Anjir, sampai nunduk kayak ini gini. Ini motor pegal lah kalau gini. Kalau yang mau nggak pegal tuh motor kayak MT gitu kan. Iya ya, apa namanya tuh? Motor naked. Ya neken yang kayak gini kan. Iya. Yang lebih enak kalau gini, tapi lebih sporty banget ya, lebih nunduk gitu guys. Boleh dihidupin. Boleh dihidupin. Coba muter sini motornya. Kita coba hidupin guys. Ini motor seharga, kalau di Indonesia ini udah kayak seharga rumah ya. Rumah ini. Rumah satu petak. Iya. Kita coba hidupin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, suaranya sampai menggelegar banget guys. Coba geber di sini gak apa-apa kali ya. Coba geber guys. Wow. Anjir. Digeber tuh langsung kena ke jantung, sampai ke jantung anjir. Deg. Crossplane itu ala MotoGP suaranya. Iya benar, ini kan Beda sih sama bandingin sama R9 atau R1. Iya, Beda banget kan. Iya. Karena kalau yang R9 tuh pakai apa ya? Inline ya. Benar. Ini suaranya kayak lebih ke GP ya. Crossplane kalau ini R1. Tiap motor punya karakter masing-masing sih. Iya benar. Ini apa ini? Ini buat ngatur TCS-nya. Mode apa? Kalau misalkan dia pakai TS itu sama kayak biasa aja. Biar kalau masuk tikungan pokoknya atau gak kehilangan grip, lebih aman pakai ini. Oh, jadi kalau misalkan ada tikungan tuh gak ngecot gitu ya? Istilahnya kan kalau mau kayak powerful banget. Terus kalau misalkan kita masuk tikungan atau apa, memperpanjang hidup lah biar biar gak kecot ya. Wow, gila. Bisa dikurangi, bisa tambahan tingkat ini. Oh. Terus ada 3 mode di sini. Ada 3 mode. Di sini pakai mode B. B itu apa? Kayak mode sport. Mode sport, ada mode sport. Ada 3 mode A, mode standar, mode A sama mode B. Nah, yang lebih aman mode standar. Mode standar ya. Kalau mode A sama B itu agak jengat-jengat. Ada jengat-jengat.